Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Bunda Rosi. Bunda akan menjelaskan tentang perekonomian masyarakat Arab pra-Islam untuk mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3. Nah, sebelum mulai kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari tentang perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Jadi sebelum adanya Islam pada masa jahiliyah. Nah, yang akan kita pelajari nantinya adalah mata pencaharian masyarakat Arab pra-Islam dan tata cara berdagang masyarakat Arab pra-Islam. Nah, di bab sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana keadaan daerah di Arab. Nah, daerah di Arab ini merupakan daerah yang gersang, tandus, dan dikelilingi oleh padang pasir yang sangat luas. Nah, karena itu masyarakat yang tinggal di sana harus bisa bertahan hidup. Nah, bertahan hidupnya dengan cara apa? Ya, mereka bertahan hidup dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka akan mencari tempat yang subur untuk mengembalakan hewan-hewan ternaknya. Nah, menurut kalian apa saja sih mata pencaharian masyarakat Arab pra-Islam? Nah, sebelum itu kita akan mempelajari tentang penduduk Jazirah Arab. Nah, penduduk Jazirah Arab itu dibagi menjadi dua berdasarkan letaknya, berdasarkan tempat tinggalnya. Yang pertama adalah suku Arab Badui. Nah, suku Arab Badui ini adalah suku Arab yang tinggal di desa dan mereka tinggal di gurun pasir. Nah, jiwa suku Arab Badui ini jiwanya pengembara, jadi mereka suka mengembara kemana-mana. Kemudian mereka suka berpindah-pindah tempat. Mereka juga mempunyai watak yang keras, serta mereka juga pemberani. Mereka tidak kenal takut, mereka selalu berani. Nah, karena daerahnya yang gersang, suku Badui ini memiliki mata pencaharian berupa bertani dan beternak. Kemudian suku yang kedua yaitu suku Hadari. Nah, apa sih suku Arab Hadari ini? Hadari itu artinya penduduk yang menetap. Jadi mereka tidak berpindah-pindah. Dan mata pencaharian suku Arab Hadari ini adalah berdagang. Karena mereka tinggal di kota. Jadi yang tadi suku Arab Badui tinggal di desa, suku Arab Hadari ini tinggal di kota. Nah, karena mereka tinggal di kota, jadi mereka lebih suka berdagang. Jadi mereka lebih suka menghasilkan keuntungan dari berdagang. Nah, secara garis besar, mata pencaharian masyarakat Arab pra-Islam itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah beternak. Nah, beternak ini merupakan mata pencaharian suku Badui karena mereka tinggal di padang pasir dan lembah-lembah. Mereka akan berpergian mencari padang pasir, mencari padang rumput yang subur dan sumber air untuk hewan-hewannya makan dan minum. Kemudian kalau mereka cocok dengan tempat itu, mereka akan bertahan lebih lama di tempat itu. Jika sudah habis, ya mereka akan berpindah. Mereka akan berpindah ke tempat yang lebih subur. Mereka akan mencari tempat yang memiliki banyak makanan, memiliki sumber air yang banyak tuh. Nah, hewan-hewan ternak yang mereka pelihara itu ada biri-biri, kambing, dan unta. Kemudian mata pencaharian yang kedua adalah bertani. Jadi mereka di pertanian itu mereka juga suka bertani ya. Jadi sebagian kecil daerah di Jazirah Arab itu tanahnya ada yang memiliki tanah subur. Nah, hujan pun kadang turun secara teratur. Nah, daerah-daerah ini sangat cocok untuk bercocok tanam. Jadi mereka akan bercocok tanam di daerah yang subur itu. Nah, tanah-tanah pertanian yang paling terkenal itu ada di daerah Thaif.
Nah, mereka itu menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan yang nantinya akan dijual ke kota-kota besar seperti kota Mekah dan kota Madinah. Nah, kemudian mata pencaharian yang ketiga adalah berdagang. Nah, suku Arab ini paling suka berdagang ya. Jadi daerah-daerah yang punya perdagangan yang baik, yang sudah sangat terkenal perdagangannya adalah kota Mekah dan kota Madinah. Nah, perdagangan di kota itu pun sudah sangat-sangat maju, dan bahkan mereka sudah berdagang sampai ke luar negeri. Mereka berdagang dengan menggunakan kuda atau unta loh. Nah, mereka itu berdagang ke negeri Syam, ke negeri Yaman, ke negeri Persia, ke negeri Habsyi, ke negeri Mesir. Nah, mereka sampai-sampai ke luar negeri untuk mendagangkan barang dagangannya itu. Nah, bangsa Arab ini juga memiliki tata cara berdagang. Nah, sebelumnya itu kita akan melihat kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam dalam berdagang. Nah, jadi karena mata pencarian utama masyarakat Arab pra-Islam ini adalah berdagang, masyarakat Arab Quraisynya akan berdagang sepanjang tahun. Nah, kalau musim dingin, mereka akan mengirim kafilah-kafilahnya ke selatan, yaitu ke negara Yaman. Dan jika musim panas, mereka akan berdagang ke utara, yaitu ke negeri Syam. Nah, tapi ada hal-hal yang tidak boleh diikuti oleh bangsa Arab ini. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang kegigihannya, pemberaninya, tidak kenal takutnya, terus mereka sangat-sangat berusaha dalam melakukan pekerjaannya, ada juga yang tidak boleh diikuti. Jadi karena masyarakat Arab pra-Islam ini berdagang, mereka mendapatkan keuntungan dari berdagang itu. Jadi ada saudagar-saudagar kaya yang berdagang, kemudian menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungannya ini digunakan untuk berfoya-foya, untuk mabuk, untuk berjudi, dan itu sangat dilarang oleh Islam. Jadi kalian harus menjauhi. Kalau punya banyak uang, jangan sekali-kali melakukan hal-hal tersebut ya. Nah, kemudian bagaimana tata caranya? Tata cara masyarakat Arab pra-Islam ini dalam berdagang. Yang pertama, mereka akan berdagang dengan kerjasama bagi hasil. Nah, bagi hasil ini dilakukan oleh dua orang. Nah, kedua-duanya ini nantinya akan menghasilkan keuntungan. Maksudnya bagi hasil itu, keuntungannya didapatkan sama rata. Jadi tidak ada kesenjangan. Jadi yang satu dapat untung, yang satu nggak begitu. Jadi bagi hasil itu membagi dua keuntungan sama rata. Jadi sudah berjanjian di awal, mereka akan membagi keuntungannya sama rata, berdua sama-sama. Yang satu dapat 2, yang satu juga dapat 2. Nah, kemudian tata cara yang kedua adalah berdagang dengan rombongan atau kafilah. Nah, kafilah ini adalah sebuah rombongan dagang dalam jumlah yang sangat besar. Jadi di sini mereka akan berkumpul, para pedagang itu akan berkumpul, kemudian mereka melakukan perjalanan. Perjalanannya dengan unta atau kuda. Nah, perjalanannya ini kalau malam mereka berjalan, kalau siang mereka akan beristirahat. Kemudian tata cara berdagang yang ketiga adalah mengatur waktu perjalanan. Nah, supaya meraih keuntungan, masyarakat Arab pra-Islam ini biasanya menentukan hari yang tepat untuk berdagang. Nah, kebiasaan bangsa Arab Quraisy ini juga dijelaskan dalam Al-Quran di surah Quraisy. Nah, Bunda bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i washaif falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, terjemahannya,
Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Nah, dari ayat ini, ayat kedua, rihlata syita iwaswaif, yang artinya mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Mereka punya perjalanan. Jadi orang-orang Quraisy ini punya perjalanan musim panas dan musim dingin. Nah, bagaimana perjalanannya? Bagaimana perdagangannya? Nah, jadi mereka berdagang ke Yaman saat musim panas. Kemudian barang-barang dari Yaman ini akan mereka ambil. Kemudian ketika musim dingin mereka akan ke negeri Syam. Nah, barang-barang yang tadi diambil dari negeri Yaman akan dijual mereka di negeri Syam. Dan begitu pula sebaliknya, di musim selanjutnya mereka akan membawa barang dagangan dari negeri Syam dibawa ke negeri Yaman untuk dijual ke negeri Yaman. Dan ini adalah contoh perdagangan yang baik dan patut kalian contoh ya. Jadi perniagaan ini perniagaan yang baik dan sesuai syariat Islam. Nah, demikian penjelasan dari Bunda. Semoga semuanya bisa menarik nilai-nilai yang baik dari perekonomian bangsa Arab pra-Islam ini ya. Selesai belajar, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.